Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan membuka dengan pujian, Aku aku milikmu Yesus Tuhanku. Di unmute dulu. Itu di unmute dulu ininya. Itu speakernya. Marsita masih mute. Itu masih merah itu. Masih belum keluar suaranya. Masih merah. Diklik bagian ya, Oke, ya silakan. kita akan buka ibadah kita ini. Eh, di dalam ada Ibu Eko ya. Minta Ibu Eko buka dalam doa loh. Ibu Eko ada? Ibu Eko tidak ada? Ibu Eko.
Kalau Bu tidak ada Eko Ibu itu Adriana. Bu Eko itu sambil ngajar, jadi nggak Oh iya, bisa. Ibu Oh Adriana, iya. Ya, silakan Pak. tidak Ibu apa-apa. Adriana. Kita doa. Oh iya. Mari teman-teman kita berdoa. Ayo. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan. Hari ini kami bersyukur oleh karena boleh bertemu dalam persekutuan yang indah ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyatukan hati kami masing-masing dan kami terus berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum bisa bergabung hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, biarlah Tuhan memberkati kami dalam persekutuan yang indah ini. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih Bu Eko. Eh, sudah baik ya Pak Kornel ya. Kita lanjutkan pujian ketiga keempat lagu yang tadi. Pak Kornel, bisa? Ada hatimu seutuhnya Tuhan kasih Tuhanku. Ya. Ku pahami kasih-Mu, sukacitaku barulah lengkap bisa ku di rumah-Mu. Dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Oke. Ya. Kita masuk ke ruang kesaksian ya bagi teman-teman yang punya kesaksian dalam beberapa minggu ini. Apakah ada? Saya berikan kesempatan. Ada? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Oke? Kalau tidak ada kita masuk dalam pujian untuk masuk ke firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Segala tulisan yang nanti silakan Pak Firman Tarigan untuk berikan firman Tuhannya. Segala tulisan yang
yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan mengubah hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan mengubah hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Halo, sekarang giliran saya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pagi ini kami bisa kembali bersekutu dengan teman-teman kami yang seangkatan, yang memiliki pengalaman yang sama. Dan kami bersyukur hari ini kami bisa memuji Tuhan, bergumul bersama, dan juga sharing tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, supaya kami tetap berjalan dalam tuntunan firman Allah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menerima saya kembali bergabung di grup WA ini setelah hampir 3 tahun berhilang, sehingga kemarin Bu Lena menusukkan saya kembali ke grup. Dan hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing tentang firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita semua dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37 saya bacakan untuk kita, begini bunyinya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar.
Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Topik atau bahan bacaan ini sudah sering kita baca, teman-teman, ya, tentang orang Samaria yang murah hati dalam judul kita di Alkitab. Saya tidak menjelaskan semua tentang cerita ini, tetapi saya hanya ingin menggarisinya dengan satu topik tentang kehadiran dan menghadirkan belas kasihan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya. Menghadirkan kembali tentang belas kasihan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, di sini bergaris daripada tema kita ini, kita bertemu dengan satu kisah yang sangat menarik tentang seorang yang terkapar di tengah jalan, ya. Dan ada 3 jenis orang yang ingin menolong, tetapi yang pertama itu menghindar, ya, dari masalah, ya, menghindar. Ya, mungkin situasi kita juga sering terjadi seperti ini, ya, sebab kondisi situasi zaman dulu dengan sekarang juga mungkin berbeda, bahwa kadang-kadang lebih baik menghindar, ya, daripada kita memiliki jiwa savior syndrome yang sebenarnya hanya menambah rumit permasalahan, satu persoalan. Dan kita melihat di dalam cerita ini bahwa di tengah-tengah perjalanan itu, bahwa orang yang sekarat itu, ya, ternyata mendapatkan pertolongan dari seseorang yang tidak lazim, ya. Begitu kita katakan tidak lazim karena kita tahu bahwa cerita ini sebenarnya Yesus pakai untuk menyindir, ya, tabiat orang Yahudi, ya, kesombongannya, ya, dan eksklusivitasnya tentang agama, dan yang menganggap orang Samaria sebagai orang yang marginal di dalam struktur Yahudi. Ya, kita tahu semua sejarah asal-usulnya tentang Samaria ini, bahwa mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak murni menjaga darah keyahudiannya. Ya. Jadi itu jauh sekali dalam cerita perjanjian lama, ya.
tentang perpecahan kerajaan Israel, ya, sehingga kita melihat perpecahan itu sangat pahit sampai zaman Perjanjian Baru pun kita lihat bahwa sisa-sisa kepahitan itu masih terus nampak, khususnya di dalam cerita Yohanes pasal 4 ya, tentang mengenai pusat ibadah. Di situ kita melihat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang mengatakan bahwa pusat ibadah orang Samaria itu ada di Gunung Gerizim, ya, sedangkan orang Yahudi katakan itu di Yerusalem. Nah, inilah pusat ibadah dari dua kelompok ini yang masih diperdebatkan di zaman Perjanjian Baru, ya. Dan Yesus menengahi itu, ya. Dan karena kita tahu cerita Yohanes pasal 4, Yesus mengatakan bukan lagi masalah tempat, bukan lagi lokasi yang menentukan suatu ibadah yang benar, tetapi kondisi, ya. Yesus memindahkan lokasi geografis ke dalam kondisi batiniah seseorang di dalam dekat kepada Tuhan. Nah, kembali kepada topik tema tadi, teman-teman, bahwa dari cerita ini kita melihat ada dua figur yang menghadirkan belas kasihan Allah di tengah-tengah perjalanan di dunia ini. Ya, saya dibantu oleh satu buku, ya, ditulis, ya, buku tentang spiritualitas sederhana, ya, oleh Iwas Adi Prasetya. Itu ada satu buku yaitu tentang labirin labirin kehidupan, ya. Jadi perjalanan spiritualitas sehari-hari. Ya, di dalam cerita ini kita melihat ada peran-peran kecil yang sebenarnya kalau kita simak secara mendalam memiliki pesan yang mendalam, ya. Peran-peran kecil itu dalam sinematografi atau dalam film itu sering disebut sebagai cameo, ya, atau cameo tulisannya. Itu peran cameo ini adalah sosok yang tampil sekelebat dan erap tanpa arti yang sangat penting, tidak menonjol, namun menjadi penentu dalam suatu plot cerita. Itu cameo. Nah, dalam Alkitab kita meneliti bahwa para cameo ini sering kita temui, ya, mereka ini adalah orang-orang kecil, ya, orang-orang yang tampil sekelebat, tampaknya kelihatan hidupnya tidak berarti, muncul dan kemudian menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Itu cameo, ya. Jadi cameo ini adalah orang yang melampaui diri mereka sendiri, ya. Pelayanan mereka, peran mereka itu melampaui diri mereka sendiri dan memusatkan perhatian mereka bukan kepada dirinya, tapi kepada tujuan tertinggi daripada peran yang mereka perankan, ya. Jadi mereka menempatkan diri dan membawa kehadiran belas kasihan, ya. Dan itu kita banyak sekali temukan di dalam Alkitab, peran-peran cameo ini, ya. Orang-orang yang tampil sekelebat tetapi membawa dampak yang luar biasa besar. Dalam Perjanjian Lama kita bertemu dengan seorang anak kecil perempuan tawanan Raja Aram, ya, panglima tentara Naaman. Nah, perempuan kecil itu hanya mengucapkan satu kalimat, tampil sekelebat, namun membawa dampak yang sangat besar di kerajaan Aram. Ya, bagaimana Raja Panglima Naaman itu kemudian mengalami suatu mujizat yang luar biasa, ya, sembuh dari penyakit kusta, tetapi lebih daripada itu ada pertobatan yang dalam tentang Tuhanan,
di mana Naaman kemudian mengakui Allah Israel sebagai Tuhan satu-satunya besar yang benar di atas bumi ini. Nah, di situ kita melihat ada peranan cameo seorang anak kecil yang tampil sekelebat dan tidak pernah muncul lagi. Tetapi kemudian kita melihat dampak yang besar itu tentang pertobatan yang besar, ya. Dan itu banyak sekali cameo-cameo itu yang kita temui dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya. Apa itu cameo? Itu seorang yang tampil dan menghilang, namun dampaknya itu luar biasa dalam kehidupan banyak orang, ya. Jadi dia mengecil, tetapi buah pekerjaannya itu membesar. Dan cameo yang paling jelas kita lihat dalam perjanjian baru itu adalah peranan Yohanes Pembaptis, ya. Bahkan pelayanannya dikatakan itu berakhir tragis, muncul sekelebat dan menghilang dengan tragis. Dan kita mengetahui, ya, bahwa dampak pekerjaan Yohanes itu luar biasa, yang membuka jalan bagi pekerjaan penyebaran Injil. Sehingga di akhir hidupnya, Yohanes Pembaptis mengatakan, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Nah, disinilah kita melihat tentang perang kami. Dan kembali kepada tema menghadirkan belas kasihan Tuhan, ya, di sini kita melihat dua pemeran cameo di dalam cerita yang kita baca ini. Adalah yang pertama adalah orang Samaria. Tetapi yang kedua yang kita temukan di dalam ayat yang ke-34, apa yang dilakukan, ia pergi kepada orang yang terluka itu, menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, di sini kita menemukan ada satu cameo yang kecil yang meneruskan kembali tentang belas kasihan kepada orang yang terluka di tengah-tengah dunia ini. Adalah seorang yang memiliki penginapan. Ya, orang Samaria itu hanya mengantar orang itu ke tempat penginapan itu dan meneruskan perawatannya. Nah, siapa orang ini kita tidak tahu. Tetapi yang kita lihat bahwa penginapan yang dia miliki itu bukan hanya sekedar penginapan untuk mencari keuntungan materi, tetapi adalah satu penginapan yang terbuka untuk orang-orang yang menderita. Ya. Nah, apakah orang Samaria ini akan masih kembali untuk membayar hutang-hutangnya dalam perawatan orang ini? Kita tidak tahu, tidak ada catatan. Tapi yang kita tahu di sini bahwa rumah penginapan itu terbuka untuk orang yang terluka. Nah, disinilah kita melihat bahwa peran yang sekelebat itu muncul dalam cerita ini, yang mungkin kita mendapatkan satu pesan di dalamnya bahwa inilah sebenarnya yang mungkin terhilang di tengah-tengah pelayanan kita selama ini di dalam gereja, ya. Ya. Karena orientasi pelayanan kita ada kalanya bukan lagi untuk membuka rumah-rumah perawatan, penginapan untuk orang-orang yang terluka, tetapi kebanyakan kita mungkin membesarkan organisasi kita dengan kerja sekeras-kerasnya. Ya. Jadi saudara yang dikasih teman-teman yang dikasih Tuhan, pemilik penginapan ini sebenarnya adalah orang yang murah hati dalam cerita ini. Ia bukan pelaku utama, ya.
Ia juga hanya tampil sebentar di dalam cerita ini, namun ia menjadi tanda kehadiran belas kasihan di dalam merawat orang yang terluka itu. Jadi ia menjadikan penginapannya bukan hanya sebagai hotel komersil untuk mencari keuntungan, ya, tetapi menjadi sebuah tempat yang terbuka untuk orang yang terluka. Menerima semua orang, ya, dan losmennya itu menjadi tanda kehadiran cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang kejam ini. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu kata penting sebenarnya di dalam cerita tentang penginapan itu adalah kata penginapan itu berasal dari kata pandokeion, ya, yang artinya adalah menerima, ya, menerima orang-orang asing untuk tinggal di situ. Ya. Tentunya bukan hanya penginapan, bahwa kata pandokeion itu sebenarnya memiliki arti lebih daripada tempat, tapi juga memiliki makna yang kedua, yaitu tentang hospitality, ya, ramah tamahan, Injil yang seharusnya terbuka kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi di akhir cerita kita melihat justru kehadiran belas kasihan itu bukan hanya dari orang Samaria yang dianggap marginal, tetapi juga dari seorang yang memiliki penginapan itu. Hati yang terbuka, ya. Nah, jadi dari kata inilah kemudian bapak-bapak gereja kemudian melihat, ya, seperti Agustinus, Clement, ya, mengaplikasikan penginapan itu dengan makna gereja yang sesungguhnya, ya. Bahwa gereja-gereja di era modern ini adalah gereja-gereja yang tertutup, apalagi gereja-gereja suku, ya, yang hanya merawat kebudayaan adat istiadat saja, warisan leluhur, bukan lagi sebagai gereja yang terbuka untuk semua orang, ya, dan sangat tidak ramah dengan orang yang asing yang baru datang, gitu, ya. Dan kalau kita melihat penginapan atau apa yang dikatakan ditafsirkan oleh Agustinus tentang gereja yang terbuka atau rumah yang terbuka, jauh sekali maknanya yang kita temukan dengan gereja secara organisasi saat ini, ya. Mungkin ini yang bisa kita lihat, ya, tentang cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua anak yang cerita tentang anak bungsu yang hilang itu, ya. Ya, bahwa anak bungsu yang hilang itu cerita endingnya itu menarik. Orang yang hancur hidupnya, orang yang telah mengecewakan orang tua, tapi kemudian kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dan dia kembali ke rumah Tuhan untuk mengakui dirinya dan memulai sesuatu yang baru. Nah, tetapi kita melihat dalam cerita tentang anak yang sulung, ya, kita merasa miris. Bahwa sebenarnya yang terhilang itu bukan lagi anak yang bungsu, tetapi anak yang sulung, ya, yang selalu tidak pergi kemana-mana, selalu tinggal di rumah, selalu mengerjakan pekerjaannya. Tetapi orang seperti ini, dalam akhir cerita perumpamaan itu kita melihat sebenarnya yang sulung itulah yang terhilang. Kalau kita tangkap begitu. Kenapa terhilang? Kayaknya dia melaksanakan ritualitas keagamaan itu dengan kaku, ya, tanpa belas kasihan. Nah, itulah sebenarnya anak sulung itu, apa yang dimaksudkan Yesus sebenarnya adalah eksklusivisme Yudaisme yang kaku, ya. Rutinitas ritualnya
bisa begitu tinggi tanpa ada belas kasihan sama sekali. Ya. Inilah yang terhilang. Kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh Agustinus tentang kata pandokeon ini, ya itulah gereja yang sekarang ini sudah berubah hakikat. Ya, seperti anak sulung, rutinitas ritualnya, ya begitu kaku, begitu tinggi, tanpa ada lagi belas kasihan. Kaku, kering, dan cenderung kejam. Ya, cenderung kejam. Itulah yang kita lihat sekarang ini tentang situasi kita saat ini. Di depan rumah kami ini ada masjid kecil ya, sehingga miktoanya itu sengaja mungkin diarahkan ke kompleks kami ini. Karena di kompleks kami ini banyak sekali orang-orang Sumatera, ya. Nah, untuk mungkin mengkhotbahi kami ya, tapi kami tidak ganggu karena yang sering sekali juga dikhotbahkan itu adalah cerita-cerita Alkitab ya, karena mereka juga membaca Alkitab ternyata. Tetapi yang ingin saya katakan dari tentang rumah ibadah itu adalah sebenarnya rumah itu kecil, tetapi kalau saya lewat, apa siang-siang panas terik di rumah yang terbuka, ya. Tempat pengasong, ya. Tempat pedagang asongan, tempat orang-orang yang kehausan, capek. Jadi tempat perhentian begitu ya, ya. Dan terbuka untuk orang-orang asing gitu ya. Nah, bagaimana dengan gereja? Ya, gereja saya lah misalnya yang dekat sini juga, ya itu kelihatannya angker gitu ya. Tidak akan ada orang asing yang berani masuk untuk berteduh saja. Ya, begitulah tentang situasi kondisi kita saat ini, teman-teman. Ya, apa yang ingin saya sharingkan hari ini bukan hanya untuk mengajari kita, tapi untuk mengingatkan bahwa pentingnya belas kasihan itu sekarang ini ya, untuk dunia yang sedang menderita. Saya pun masih terus belajar ya, untuk memahami hal-hal seperti ini, selalu hadir di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan. Amin. Ini yang bisa saya sharingkan untuk kita semua. Oke, saya serahkan kepada itu Manuruk Marsita atau Ibu Lena, kita pimpin doa dulu Bu Len. Ya, saya sudah selesai. Mungkin salah ada yang berdoa untuk kita. Iya, kita kita masuk pada berikutnya. Kita masuk kepada pujian. Bagi Yesus kuserahkan, ayat 1 dan 2. Hidupku seluruhnya, oh tidak
Oke, kita akan masuk pada pokok-pokok doa kita, Bapak Ibu. Yang pertama ini kita berdoa untuk khusus ya pelayanan-pelayanan kita, terus kegiatan-kegiatan kita di pelayanan. Kita boleh minta dukungan doa supaya kita doakan bersama-sama. Sebelumnya kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar tadi di dalam pelayanan supaya kita juga aware ya atau care gitu ya terhadap situasi yang ada saat-saat ini yang memang kadang-kadang untuk melihat kasih itu sudah samar-samar terlihat antara melayani dan keharusan di dalam peraturan-peraturan gereja sudah susah untuk dilihat. Oleh sebab itu kita hidupkan lagi kasih kita untuk bisa menghadirkan kasih itu di pelayanan. Saya persilakan untuk teman-teman yang untuk didoakan di dalam pelayanan-pelayanannya, pergumulan-pergumulan. Nanti akan kita doakan bersama-sama. Khusus pelayanan ya Bapak Ibu, silakan yang ingin mau mengungkapkan hal-hal apa yang perlu didoakan di dalam pelayanan kita.